Setelah kunjungan Gibran ke SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Sentul, Bogor, ini kan kemudian dia menyampaikan bahwa membutuhkan masukan. Silakan siswa memberi masukan, guru-guru, lalu kemudian juga komite sekolah, wali murid, dan ahli gizi memberikan masukan. Nah, sekarang masa iya dia yang punya program, kemudian dia yang memaksakan program ini ada di pemerintahannya, kemudian dia yang memaksa orang-orang percaya untuk adanya program ini, memaksa orang-orang untuk memilih program ini dengan memilih Prabowo Gibran. Kenapa sekarang siswa, guru, wali murid, komite sekolah, bahkan ahli gizi suruh mikir menunya? Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari program makan bergizi gratis. Mereka yang punya ide, mereka yang mencanangkan, siswanya yang suruh mikir. Setelah kunjungan Gibran ke SD Negeri 2 dan SD Negeri 3 Sentul, Bogor, ini kan kemudian dia menyampaikan bahwa membutuhkan masukan. Silakan siswa memberi masukan, guru-guru, lalu kemudian juga komite sekolah, wali murid, dan ahli gizi memberikan masukan. Nah, sekarang masa iya dia yang punya program, kemudian dia yang memaksakan program ini ada di pemerintahannya, kemudian dia yang memaksa orang-orang percaya untuk adanya program ini, memaksa orang-orang untuk memilih program ini dengan memilih Prabowo Gibran. Kenapa sekarang siswa, guru, wali murid, komite sekolah, bahkan ahli gizi suruh mikir menunya? Memang kalian nggak punya tim pakar? Apakah kalian nggak punya ahli gizi? Semua ini kan harus sesuai dengan kajian. Semuanya harus dikaji secara akademis, secara medis, secara gizi. Itu kan harus. Ini program makan siang yang tujuannya untuk gizi anak-anak. Kan seperti itu. Harusnya sudah ada timnya dong. Kenapa kok tiba-tiba sekarang minta anak-anak untuk mikir menunya? Nah, sekarang ada contohnya sudah. Kemarin ketika di SD Negeri 2 Sentul, ini kan ada salah satu anak yang mengatakan kepada orang tuanya dan orang tuanya kemudian menyampaikan kepada media bahwa butuh masukan apa? Minta menu ditambahi dengan sambal, coba. Bayangkan, anak-anak suruh mikir, suruh ngasih masukan, ya tercetuslah ide konyol seperti ini. Sambal loh ini, SD loh. Sekarang bayangkan, kalau misalkan ternyata memang usulan dari anak-anak ini kemudian diakomodir oleh timnya Prabowo Gibran, lalu kemudian diterapkan. Bayangkan, apakah semua anak-anak ini kemudian menyukai sambal, mau makan sambal? Kan nggak semua, hanya anak-anak tertentu. Lagian kalau cuma sambal, kenapa sih nggak bawa sendiri? Orang udah dikasih makan gratis malah minta sambal. Tapi ya itulah, kalau menurut saya, kenapa ini kemudian muncul wacana ditambahkan sambal, ini adalah masalah mentalitas, bukan masalah menu. 58% masyarakat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran memang mentalnya seperti ini. Saya berani jamin. Kenapa? Mereka ini lebih mementingkan sesuatu yang jangka pendek. Kemudian aji mumpung. Ketika diberikan sesuatu yang gratis, sekalian dikasih menu makan bergizi gratis, sekalian minta sambal. Itu adalah mentalitas, masalah mentalitas. Dan itu dimiliki oleh 58% masyarakat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran. Buktinya mereka mau dibodohi dengan program makan bergizi gratis ini. Yang dulu katanya makan siang gratis, lalu kemudian diganti lagi dengan makan bergizi gratis, lalu kemudian waktunya bisa saja fleksibel, tidak harus menunggu makan siang, bisa jadi sarapan, lalu kemudian menunya bisa dipangkas menjadi 7.500 dan sekarang kembali lagi ke 15.000. Itu kan pembodohan semua dan ada kebohongan di sana. Tapi ya itulah mentalitas orang-orang yang memilih Prabowo Gibran, 58%-nya seperti itu.
Kalau misalkan orang tidak berpikir seperti ini, harusnya ya kemarin-kemarin itu nggak akan memilih Prabowo Gibran. Mereka justru lebih memilih yang efeknya ini jangka panjang, bukan yang efeknya hanya sementara seperti sekarang. Sekarang begini loh, kalau misalkan ini memang tujuannya adalah untuk mencegah stunting, kemudian untuk memperbaiki gizi anak-anak di sekolah, anak-anak usia sekolah, apakah ini program ini akan berjalan dalam waktu jangka panjang? Saya rasa enggak. Iya, mungkin ketika masa pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun. Bisa. Tapi apakah setelahnya ini kemudian bisa? Kontinuitas. Ada kontinuitas di sana? Enggak ada. Saya yakin kalau misalkan presidennya ganti, program ini juga pasti akan diganti. Karena sangat amat enggak efektif. Coba bayangkan kalau misalkan ingin memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak, memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, mencegah stunting, harusnya akar permasalahannya ini yang harus diatasi. Sekarang begini ya, anak-anak ini tidak mendapatkan gizi yang cukup, lalu kemudian ketika ibunya hamil mereka ini kurang gizi dan akhirnya mendapatkan stunting, akar permasalahannya apa? Karena orang tuanya nggak cukup uang untuk memenuhi gizi. Nah, orang tuanya nggak cukup uang karena apa? Karena penghasilan mereka minim atau mungkin karena mereka tidak punya penghasilan. Kalau misalkan mereka nggak punya penghasilan, berarti solusinya apa? Beri lapangan pekerjaan. Itu kan, muaranya kan di sana. Jadi kalau misalkan memang ingin mencegah itu, jangan dengan cara yang instan diberikan makan gratis. Ditarik dulu ke muaranya, apa sumber permasalahannya? Oh, mereka ini tidak punya pekerjaan. Kita sediakan lapangan pekerjaan. Diberikan lapangan pekerjaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Kemudian baru diberikan pendidikan gratis kepada anak-anaknya. Semakin orang tuanya ini kemudian sejahtera, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan yang layak, otomatis gizi sudah terpenuhi. Lalu kemudian ketika gizi terpenuhi dan pendidikan juga bisa mendapatkan pendidikan murah bahkan gratis sampai ke tingkat yang sangat tinggi, otomatis akan menciptakan orang-orang sejahtera yang baru. Dan kalau orang-orang ini sejahtera, jangankan untuk gizi buruk, stunting ini juga nggak bakal ada. Itu kan muaranya, dan itu efeknya jangka panjang, bukan sekarang. Tapi ya maklum kalau misalkan saya mengatakan, akhirnya mengambil kesimpulan bahwa 58% masyarakat Indonesia yang memilih Prabowo Gibran, ya memang pemikirannya cuma sampai di instan ini saja. Hanya diberikan bantuan sosial, lalu dijanjikan makan siang gratis. Tidak berpikir efeknya secara jangka panjang. Dan sekarang sudah diberikan makan siang gratis, dibodohi pula dengan suruh mikir. Tapi ya itulah, semoga program ini memang bisa berjalan lancar. Tidak, sama sekali tidak mengharapkan ada kendala di sana-sini, apalagi sampai ada yang menyunat anggaran ini. Semoga berjalan lancar sampai 5 tahun ke depan, dan mungkin 5 tahun ke depan, dengan presiden yang baru, kita bisa mulai lagi menata. Oke, ini kita sediakan lapangan pekerjaan, diberi pendidikan gratis. Supaya apa? Supaya nggak ada lagi orang-orang yang bermental seperti ini. Itulah yang diperlukan di Indonesia ini. Tapi ya itu, kita harus menunggu selama 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ini, ya sudahlah, kita nikmati dulu makan bergizi gratis yang disediakan oleh pemerintah. Dan sambil menunggu 5 tahun ini, kita ngopi saja dulu sambil ketawa-ketawa. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Orang kekenyangan disuruh mikir.